Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 12250113387. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin eh, membuat tugas video, yaitu cara menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus sebuah data di pemrograman PHP database. Oke, lanjut. Langsung saja eksekusinya. Yang pertama itu kita perlu menginstal XAMPP terlebih dahulu. Di sini kita harus di sini saya menggunakan versi 3.3.0. Di sini kita perlu menginstal dulu, lalu kita start dua ini supaya bisa kita lihat dalam bentuk web nanti. Nah, lalu yang selanjutnya kita harus membuat sebuah database terlebih dahulu, database dan sebuah tabel untuk menampung data yang akan kita masukkan. Caranya gampang, yaitu klik admin tadi. Nah, di sini kita bisa membuat database baru. Nah, di sini beri nama nama basis data. Kita kasih saja nama di sini karyawan underscore recruit. Oke, buat sudah terbuat karyawan sudah terbuat. Lalu kita buat tabel di sini. Kita buat tabel. Itu tabel karyawan dengan jumlah kolomnya 4 saja terlebih dahulu. Nanti bisa ditambah lagi jika ingin. Nah, masuk ke tabel karyawan ini. Yang pertama kita pasti perlu ID. ID ini kita buat dia sebagai primary key dengan cara mencentang ini. Yang kedua kita pastinya perlu nama ya. Di sini kita buat dia tipenya varchar dengan panjang nilainya. Nama paling panjang ya 30. Ini 10 ya untuk panjang nilainya. Lalu kita buat di sini untuk emailnya. Kita buat dengan tipe datanya varchar. Kita buat 40 saja di sini. Lalu alamat kita buat varchar juga. Kita buat di sini 25 saja untuk alamatnya. Nah, tentu kita tidak ingin ada eh, orang yang dengan nama saman tersimpan ya. Nanti pusing untuk ngasih datanya. Lalu di sini kita buat unique. Oke. Oke, so kita buat unique untuk email. Kita buat juga lah unique gabung dengan nama. Oke, kirim. Oke, sudah tabelnya kita ketik simpan. Oke, sudah tercipta tabel karyawan di sini ya. Nah, di sini untuk intinya auto increment berarti bisa auto terbuat ya jika tidak sesuai dengan ini, dengan soalnya INT tidak sesuai. Oke. Oke, lanjut kita masuk ke bagian codingannya di paper. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, untuk pengkodingan sini, di sini kita buat new folder, kita open folder. Nah, eh, supaya apa yang kita coding ini bisa kita buka di web XML app itu, kita kita harus buat foldernya di dalam htdocs yang ada di dalam XMPP, ada di folder C biasanya di sini, di folder C, lalu kita cari XMPP, lalu kita cari htdocs. Nah, sini kita buat folder baru, nama foldernya karyawan deh, karyawan.com misalnya. Nama apa, file, untuk sekedar nama file aja. Oke, enter. Oke, kita select folder karyawan. Nah, oke, kita sudah buat nih. Lalu langsung saja kita buat index.php. Nah, kita tes terlebih dahulu ya. Kita tes apakah ini berfungsi. Kita coba caranya itu buka folder, buka di web ini, kita ketik localhost dengan karyawan.com. Oke,
Udah bisa ya. Ini tandanya mau ya, walaupun blank putih emang seperti itu karena kita belum isi apa-apa di sini. Oke, kita lanjut coding HTML-nya. Kita buat saja seperti ini. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengisi atribut-atribut yang kita mau dan bagus di sini? Kita bisa menggunakan yang namanya Daisy UI ini. UI. Nah, kita kita langsung saja kita gunakan penginstalannya, kita gunakan tipe use CDN dengan cara yang simple, itu kita tinggal mengcopy link yang ada di sini, tinggal kita copy, kita paste saja di dalam headnya, kita paste di sini ya, kita paste. Oke, kita rapikan. Nah, di sini kita buat dengan dokumen karyawan. Oke, nah, oke, coba kita cek terlebih dahulu di sini apakah sudah berhasil. Oke, udah berubah tuh backgroundnya, berarti udah tersimpan ya, udah jalan di sini ya. Lalu tinggal tapi kita perlu tahu untuk kalau yang use CDN ini dia jika kita ingin apa supaya CSS tetap ada dan jalan di sini UI-nya, ini perlu selalu terkoneksi ke internet. Oke. Lanjut saya kita buat isi atribut di sini. Kita cari juga atributnya sini ada banyak. Kita coba cari di hero sana. Seperti ini kan, hello there, ada foto, bisa foto. Nah ini kita bisa gunakan ini nih, kita pakai bagian ini aja untuk tempat kita menginput, nanti menginput data-data. Kita pakai aja sini caranya, kita buka HTML. Nah ini tinggal kita copy saja, copy, balik ke sini, kita paste di body, paste, kita rapikan, kita cek mau masuk. Oke, udah berhasil ya, sudah ada di sini. Nah, lalu kita lanjut. Ini kan kita mau ini kan masih email dan password. Kita mau membuat kita bisa memasukkan data-data ID, nama, email, dan alamat. Jadi kita perlu 4 ini, kita edit saja di sini ya. Di sini ya kita edit di tabnya email, kita ganti ya. Kita pakai teks saja di sini. Plus ini ya masih email, kita buat ID karyawan. Placeholdernya masih ini, kita buat ID karyawan. Oke, sudah. Terus untuk kelas ini password kita ganti juga nama ya tadi ya. Nama. Type-nya kita buat sini jangan password ya. Jika kita gunakan password, nanti dia akan apa namanya? Jika kita masukkan, kita mengetik di sini, dia akan terhide. Placeholdernya kita buat sini juga. Nama. Oke. Sudah, forgot password ini kita tidak perlu, jadi kita hapus saja ya. Kita hapus saja label ini. Oke. Kita hapus saja. Nah, lalu kita copy saja ini ya. Kita copy, kita tambah sini. 1, 2, tambah 2 lagi untuk email dan alamat tadi ya. Sini kita ubah email. Sini kita ubah juga ini. Email. Sini juga kita ubah alamat. Alamat. Oke, sudah. Login buttonnya kita ganti ya. Jangan login di sini, kita buat input. Oke, siap. Kita coba refresh. Nah, udah kan? Oke, lalu untuk bagian ini kan kita nggak menggunakan ini ya, kita nggak pakai ini. Kita ganti saja untuk tampilan sebelah sini untuk sebagai tabel. Jadi apa yang sudah kita input akan terlihat di sini. Nah, akan menampilkan apa yang sudah kita input dalam bentuk tabel di sini. Caranya
kita cari lagi saya di sini. Kita cari ya tabel. Nah ini tabel. Nah kita gunakan yang ini saya, yang simple seperti saja. Oke, simple juga caranya, kita tinggal copy sini, kita paste lagi, tapi di bagian nih. Nah, sini kan kita ini kan tuh salah satu ya nih, ini login tadi. Kita paste saya di sini. Kita paste di sini. Kita rapikan. Kita lihat lagi. Oke, sudah ada tabel di sini. Oke, nanti kita edit ini. Kita fokus dulu untuk membuat bagaimana supaya apa yang kita input, memasukkan datanya ke database terlebih dahulu. Oke, di sini buat kita buat class tambahan dulu. Kita buat class connection. Enggak, kita buat folder service terlebih dahulu. Salah. Kok service ini sih? Salah. Di sini. Kita buat sini service. Dalam service ini kita buat connection. Kita buat connection.php. Oke, di dalam connection.php ini kita coding, yaitu coding PHP. Kita buat variable host. Hostnya yaitu localhost. Lalu untuk variable user root. Nah, kita buat root. User itu udah pasti root ya kalau yang di sini. Lalu password ya harusnya. Nah, passwordnya memang kosong. Ini kita nggak pakai. Kita pakai tanda kutip. Takutnya nanti error. Oke. Untuk password itu emang kosong, kita buat kosong saja. Lalu kita buat di sini. Kita buat database, variable database. Nah, isinya itu sesuai dengan ini kita, nama database kita, karyawan underscore crew. Jadi kita buat di sini karyawan underscore crew. Oke, sudah. Kita buat di sini count. Kita buat count dollar MySQL connect. Dah siap. Kita sudah buat kelas koneksinya. Lalu di sini kita beri nama dulu ya. Untuk button inputnya kita beri nama supaya nanti bisa dikenali. Kita buat button input. Oke, sudah ada button input. Oke, lalu kita lanjut. Jika button ditekan, ini kita buat ini saja ya, kita buat kelas baru di sini namanya input.php. Nah, di sini adalah tempat di mana logika atau eksekusi untuk button input itu. Kita buat lagi php di sini. Nah, sini kita buat include supaya dia tuh terhubung dengan kelas lainnya, yaitu class connection.php. Kita buat dulu ini. Kita buat connection.php. Lupa titik koma. Nah, baru kita buat logikanya. Jadi kita pakai gunakan if is set. Ya ini udah ada nih. Cuman ya baru saya ingat, kita di dalam ini kita harus gunakan metode post. Nah, apa supaya nanti tidak muncul di atas sini. Kita coba praktekkan dulu ya. Kita coba buat if is set. Kok ini sih? If is set post button input.
Ini cara bacanya itu jika if set jika button input ditekan maka dia akan memasukkan. Nah, ini udah ada nih, langsung aja biar menghemat waktu. Jadi if is set button ini di input jika ditekan maka dia akan memasukkan data dengan variabel ID dari ID. Nah, ini nanti kita beri nama dulu nih. Kita beri nama dulu nih setiap kolom ini ya. Kolom untuk ya. Oke. Di ID karyawan kita beri name. Kita beri name ID. Ini saja. Bawahin juga kita di sini. Kita beri juga name di sini. Name nama, oke. Di sini juga name email dan name nama. Oke, dah. Nah, ini kan sama nih ID, nama, tadi nama, email, alamat. Sama ya ID-nya. Jadi apa yang dimaksud di sini nih akan tersimpan dengan ID ini. Oke. Lalu kita buat buahnya lagi. Kita buat di sini dollar count query. Nah, sama seperti yang kita belajar di database di CMD itu kode untuk masukannya sama gitu. Insert sama ya. Nah, insert into karyawan values ID email alamat. Nah, jadi akan di kabupaten input itu kan apa yang ada di dalam ID nama email ini akan dengan variabel ID ini akan tersimpan dengan cara insert into karyawan, yaitu tabel karyawan ya, tabel karyawan dengan value ID nama ini. Tuh. Oke. Kita coba dulu. Kita refresh dulu ya. Kita masukkan nih. Kita masukkan ini tes aja dulu ya. Nah, nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini kelihatan nih muncul di sini. Bagaimana supaya dia tidak kelihatan? Di sini kita di form class ini kita tambah nih, tambah metode post. Nah, untuk post. Terus juga action, jangan lupa supaya dia mau simpan. Di action. Nah, ini simpan nih, action service input PHP. Nah, oke, udah. Kita buat di sini header ya. Header ini adalah cara untuk kita berpindah halaman dari indeks, misalkan kan kita tekan kan dia akan pindah ke halaman ini kerja. Nah, jika ini sudah selesai, dia akan pindah lagi. Kita buat dia pindah lagi ke halaman indeks dengan cara header. Header ini adalah cara untuk pindah halaman. Location. Nah, ini mengapa di sini titik dua garis miring indeks? Nah, ini karena indeks itu ada di luar service. Jadi kita ini untuk keluar dari service dan pergi ke indeks PHP. Itu. Kita coba ya. Coba dulu. Kita back dulu ya. Refresh. Kita masuk ke A. Input. Nah, kita coba ya lihat di sini. Kita karyawan. Nah, nih, ini data simpan nih. ID 1 dengan nama. Nah, ini data simpan nih. Data simpan di database. Berarti sudah selesai. Oke. Sudah tersimpan. Nah, sudah selesai untuk itu. Lanjut kita mau menampilkannya di sini. Mungkin cara menampilkannya ini tadi di sini kita berarti body ini nggak perlu ya. Body perlu, cuman kita satu saja. Nah, satu saja kita ke sini di indeks ini
Di sini kita ID, kita buat ID. Sini nama. Ini kita buat email. Nggak tahu deh. Ini kita buat alamat. Alamat. Oke, coba. Ada nih ID, nama. Dia akan tertampilkan di sini nanti. Oke. Tick body. Nah, lalu bagaimana caranya supaya apa yang bagaimana cara mengambil ini data database ini untuk tampil di sini. Nah, caranya di atas ini. Nah, kita buat codingan. Kita buat codingan PHP di sini. Nah, kita tutup. Kita tutup dulu supaya nggak error banyak. Tapi ini dia otomatis include ya. Ya udah nggak apa-apa. Dia emang kita menggunakan include connection, tapi di sini kurang service karena dia di dalam ini service, jadi kita harus tambahkan service garis miring baru connection PHP gitu. Nah, cara kita menambahkannya yaitu kita di sini SQL kita gunakan codingan sama seperti coding di CMD. Select all form karyawan, result tampil menghasilkan. Nah, ini query SQL, terus di sini kita tambah fetch all MySQL asap. Nah, udah. Oke. Ini untuk logika PHP ini. Apa nih? Syntax error unexpected token. Oh, nih, sorry. Nah, oke. Nah, nah, lalu di ini di tabel TR ini kita buat lagi. Kita buat juga PHP di sini. Ya salah. Nih, PHP. Kita buat itu lagi for each result row. Kita buat array di sini. Kita tambahkan array di sini. Nah, ini kita hapus aja ya. Kita hapus aja. Kita buat ulang. TD. Nah, dah tahu dia. Langsung tahu dia. Oke, ini kita copy. Jadi dia akan mengarai ID di bagian ini ya. Ini copy saja. Kita tambahkan 4 tadi ya. Ada 4 di sini. Di sini dia ininya nama, ini email, ini alamat. Oke, dah nih, kita selesai untuk yang ini ya. Lalu kita yang lupa ini, kok hilang ya? Nah, nah ini kan tadi kita bungkus PHP dan kita juga harus melakukan for each, lalu kita buat for each di sini. Kita tutup juga di sini and for each. Nah, selesai. Oke. Coba kita cek ini. Error. Apa? Online 2. Include service connection. Oke, ternyata errornya di sini kita tipu. Di sini kita tipu, ini harusnya kurang huruf S ya. Jadi kita coba lagi di sini. Nah, mau. Dan dia udah menampilkan ini. Dia juga udah menampilkan data yang sudah kita input. Kita coba lagi ya. Kita coba di sini kita buat aja deh. Kita buat di sini Udin dengan alamat email.
bla 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 1 gmail.com. Alamatnya misalnya di tuh karya input. Nah, oke, udah berhasil dia untuk menampilkan datanya di sini. Sekarang kita akan membuat bagaimana supaya data ini bisa diedit dan dihapus. Caranya itu kita tambah saja. Sini kita tambah. Saya ingin di sini ada tombol ya, di sini ada tombol setting. Sini kita tambah aja. Kita buat di sini setting. Nah, oke. Kalau kita tambah berarti di sini kita tambah dd. Nah, saya ingin berbentuk logo apa gitu, logo setting supaya nanti bisa ditekan di sini. Kita cari saja di sini. Kita cari saja di sini. Ah, ini nih, bisa nih. Tapi kan ini yang gerak nih. Jadi saya cuma mau dapat logo ini saja, logo garis tiga ini ya. Ini kita ambil saja logo garis tiga itu ini. Hamburger icon ini kita ambil saja ini. Kita ambil saja ini ya. Coba kita copy. Kita lalu sini kita paste. Nah, coba ya. Kita coba lagi di sini. Oke, udah muncul. Sini ada. Oke. Ini widthnya kita buat 40 saya. Coba 40. Oke, malah di tengah. Oke, lumayan. Oke, oke, cukup. Atau mungkin kita bulatnya kita juga masukin ya. Nih, buatin circle nih. Nggak salah. Ya, cukup lagi gini saja ya. Cukup lagi gini. Ini supaya ini bisa kita tekan. Supaya ini bisa kita tekan nanti ya. Nih, jadi kita di dalam tag ini kita bungkus lagi dia. Kita bungkus dia menggunakan ref. Nah, kita bungkus dia menggunakan href di sini. Jadi kita tutup A. Kok S sih? A. Jempol. Nah, tutup. Nah, jadi href ini sama, kurang lebih sama seperti ini tadi. Apa namanya? Ini header. Tapi dia yang di dalam href ini bisa ditekan, nggak perlu ini, nggak perlu button gitu. Jadi kita arahkan ini ke, kita buat jadi dalam service ya. Jadi kita tambahkan ini service. Sudah ada tuh service. Kita tambah service, kita edit ke dalam kelas editor PHP. Kelasnya memang belum kita bikin. ID row ID, betul. Nah, jadi refresh dulu ya. Jadi ini bisa ditekan harusnya. Nah, ini tanda bisa ditekan nih. Tapi kelasnya belum kita buat. Memang seperti itu, nggak apa-apa. Ini tandanya kelasnya belum dibuat. Kita buat dulu berarti ya, di sini di service ini kita tambahkan lagi. Kita tambah tadi edit.php. Edit.php. Nah, jadi apa yang mau ini input dah betul ya, nggak perlu diapa-apain. Kita hapus saya di sini. Jadi apa yang mau saya buat di sini? Ya, edit.php ini maunya dia tuh halaman untuk kita bisa mengedit apa yang ini, mengedit ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti biasa, kita buat sini dulu PHP. Nah, tambah lagi include.
masih sama include-nya ya, connection.php. Ini langsung saja berarti ya, karena dia dalam service sama, jadi kita langsung saja. Nah, baru kita buat di sini nih, kita buat logikanya. If is set, kita buat if is set button, kita buat ini dulu ya, kita buat post dulu, post ini, lalu kita buat button edit. Oh, oh iya, kita belum buat button untuk edit ya, ini kan baru untuk mengarahkan. Oh ya, berarti ini nanti ya kita cara, oh iya caranya seperti ini. Kita ini, berarti ini kita copy saja, kita copy saja. Ini kita copy saja ini semua ke dalam editor PHP. Nah, berarti ya dia harus ditutup dulu ya. Nah, tutup. Nah, berarti di sini jika ini ditekan, jika ini ditekan berarti ini harusnya dia menampilkan hal yang sama. Harusnya dia tapi kita tidak perlu ini ya, kita nggak perlu ini. Ini kita hapus aja nih. Ini kita hapus aja. Oh nggak, salah. Kita malah nggak perlu tabel ya, terbalik. Ini kita nggak perlu tabel. Berarti untuk ininya cukup sampai di sini. Kita lagi. Saya udah. Kita ini head, body, hero, form kelasnya mana? Loh, mana? Iya. Ini nggak perlu ya. Ngapain yang di sini berarti? Nggak bisa. Ini juga nih. Kita rapikan dulu. Terus nih. Oke. Div class. Oke, form classnya ini untuk form class kita buat di sini metodenya masih post action. Nah, action kita kosongkan di sini. Kosongkan di sini. Terus ID karyawan. Placeholder name ID karyawan. Oke. Jadi kita buat dulu di sini. Kita buat di sini if kita buat supaya apa yang saat dia masuk ke halaman ini, misalnya kita pegang dulu ya, kita pencet ini, maka seperti ini, maka yang ini nih akan masuk langsung terisi untuk ngeditnya. Oke, kita buat di sini if is set. Kita buat if is set. Kita buat di sini dollar underscore get ID. Apa yang terjadi di sini ID betul ya, dollar ID kita ID ini betul. Kita buat result di sini dollar com
lupa. Kita buat con query. Sama nih, sama seperti untuk menampilkan itu kita buat select select ini sih. Nah, oke ini udah nih, select apa masuknya lupa. Nah, oke, harus terus di bagian ini kita buat di bagian karyawan plus ada di sebelah ini karyawan sebagai soldier, kita buat di sini untuk value ya, value itu ini result ID nih, result ID tutup. Oke, sama di bawahnya kita buat juga kayak ini. Kita buat value di setiap ini, copy sebentar ya, sini kita buat, oke di sini juga, sini juga. Ini bukan ID, ini kita buat nama. Di sini kita buat alamat. Dah. Jadi dia akan menampilkan ya, dia akan harusnya dia akan menampilkan ini saja tanpa tabel dengan data yang telah terisi. Oke, kita coba, kita refresh, kita coba pencet sudah. This request was open on the server dari PHP service tuh kayak gitu deh. Harusnya ada itu kurang ini, kayak ini deh, kayak ini salahnya. Kurang tunggu, kita ulang lagi. Nah, mau ternyata kurang ini, kurang garis miring di sini ya, di href-nya. Maaf. Oke, berarti udah mau dan dia udah menampilkan data yang sesuai dengan apa yang kita pencet. Misalnya kita pencet ini satu dan ini, maka munculnya akan langsung masuk dia ini. Lalu untuk ini, oke, udah sesuai. Sekarang tinggal di ini nggak input ya, kita ubah dulu di edit, di mana button. Nah ini kan buttonnya, supaya menarik kita ubah ya bentuk buttonnya, kita ubah button masih button, kalau nggak apa-apa buttonnya kita ubah aja lah, kita double-in aja. Oke, harusnya masih ada dua. Oh, sini. Nah, buttonnya ada dua nih. Oke, buttonnya ada dua. Sini kita kontrol, kita hapus. Sini 5. Di sini kelas button primer. Harusnya di sebelahan. Oke kan, berhasil. Di sebelahan buttonnya. Terus ini kita bikin edit.
kita cek delete. Delete. Nah, jadi jika diedit dia akan mengubah. Nah, sekarang kita buat logika untuk editnya terlebih dahulu. Dimana jika kita mengganti ini, maka akan bisa. Oke, kita buat di sini saja. Kita buat aja di sini untuk logika editnya. Tapi kita kasih dulu nama sini. Button nama masih button input, button edit, di bawahnya button delete. Oke, selesai. Kita buat lanjut, kita buat logika di sini. If sama seperti biasa, if is set post underscore post button edit. Nah, betul, button edit. If is set button ditekan, maka ini kita samain ya, samain saja di sini. Kita buat di sini di input ya, kita samain dengan input. Kita copy aja nih, kita copy. Kita copy, paste, sama saja. Bedanya di sini kita buat tambah SQL. Sini SQL sama dengan, nah nih betul, langsung update karyawan set ID nama. Nah, saya lalu di con ini kita hapus, kita buat di sini query dalam kurung SQL. Nah ini sudah jadi. Berarti jika ini sudah terlaksanakan, maka kita buat dia langsung kembali ke location index PHP. Jadi dia akan kembali otomatis ke ini kenapa error ini pas tutup. Oke, ulang. Nih, berarti jika misal kita tambah nih 3 kita edit ya, mana berarti benar-benar sama lah gmail.com. Oke, kita cek edit, tidak terganti. Kenapa dia tidak terganti tersimpan? Tapi apakah di sini ada berubah? Belum juga. Update karyawan set ID ini nggak perlu nih, ini nggak perlu lagi. Set langsung saja, set nama ID, masuk com SQL. Ini udah nggak perlu dibaca lagi. Button kita mulai ya, kita buat gmail.com ketika edit apa sih apa salah bos. Oh ya, ini seharusnya. Bentar, kita coba pastikan dulu. Kita matikan, lalu kita coba edit. Baru kita edit. Apa dia langsung refresh ya? Harusnya dia error, menunjukkan error.
Ini harusnya hapus sih. Kita coba ya. Kita coba ini. Harusnya ini get. Atau ID ini kita buat get. Lalu kita coba lagi. Sini. Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya Akbar. Kita Nah, berubah ya guys ya. Berhasil berarti udah ini. Oke, udah. Tapi ini belum refresh. Nah, dah. Berarti untuk logika ini editnya tombol aja berfungsi. Sekarang lanjut untuk kita menghapus datanya. Oke, untuk menghapus data ya. Sini sebenarnya bisa saya kita buat ini apa logika di sini, cuman supaya tidak terlalu repot kita buat baru saja, kita buat kelas baru untuk khusus untuk ini ya, untuk delete nya. Jadi di delete ini kita buat PHP seperti biasa, include jangan lupa garis miring connection PHP. Oke, dah. Nah, jadi logikanya kita buat seperti ini. If is set, enggak salah ini. Tapi sampai sini betul. If is set get ID, tutup sebagai ID, maka ini if ID get ID, kita buat sini SQL nya delete. Nah, sama seperti database umumnya, kita buat delete from karyawan where ID is ID. Bukan tempat kita mengklik ID nya. Oke, kita buat connya lagi sama masih ya, con query SQL. Nah, oke, jangan lupa langsung saja kita buat dia kembali ke index.php. Oke, udah untuk logikanya. Lalu di edit ya, di buttonnya kita tambah apa ya, kita tambah ya, href atau oh, nggak perlu pakai href ya guys ya, berarti langsung aja. Oke, kita coba dulu. Lalu kita coba ini, kita delete. Tidak ada apa-apa, tombol delete nya masih belum berfungsi. Coba kita tambah, kita bungkus ini, kita bungkus dengan href. Href dia ke delete ya, harusnya href sih yang PHP ID X V, kita taruh di sini. Nah, kita coba lagi, refresh, delete.
buttonnya nggak perlu ya. Sini outline resize kemari delete. Kita berangkat lagi ini kah. Terus coba ya. Nah, hasil guys. Berarti jika ini delete harusnya oke, hasil. Kita coba lagi ya, kita coba semuanya, kita masukkan data lagi di sini. Intinya A saja karena dia otomatis. Kita masukkan ujang, kita masukkan email apa saja, akbar@gmail.com, alamatnya rumah, kita buat rumah saya, kita input. Oke, data yang masuk kita tekan ini, kita coba edit, ini Akbar, kita ganti nama jadi Doni, terus alamat kita ganti Jalan Raja Wali misalnya, kita edit. Nah, oke, berubah ya, dan ini berubah. Lalu jika kita mau menghapus ujang misalnya, hapus ujang, delete, hapus. Nah, tapi ada yang kurang, yaitu kita harus membuat, kalau tombol delete ini diklik maka dia ini apa namanya, ada notifikasi untuk verifikasi. Jadi gimana cara buatnya, kita tambah saya di sini on click ya, ini return confirm, tapi kita nanti return confirm apakah anda lagi ingin menghapus data ini. Oke ya, kita coba lagi, coba delete. Nah, karena ini kita bisa batal, oke, kita hapus. Oke, udah. Baiklah, mungkin itu saja untuk cara kita mengcoding, menambah, menghapus, dan mengedit data di pemrograman PHP database. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.